Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 17. Bersiap dengan alternatif lain yang harus kamu ambil. Banyak sekali tahapan yang kamu harus lakukan, baik dari persiapan sampai dalam mengikuti proses-proses rekrutmen. Jangan sampai lupa untuk melakukan evaluasi, apa saja yang salah atau kurang dari tahapan yang pernah kamu ikuti. Evaluasi diri untuk setiap tahapan rekrutmen yang kamu ikuti. Dari sekian banyak proses seleksi ini, pastinya punya cerita atau kisah yang berbeda-beda. Selain pengalaman yang berkesan ini, kita bisa mengambil pelajaran sejauh mana kita bisa mengikuti tahapan rekrutmen dengan suatu perusahaan. Selain itu juga, kita bisa menilai diri kita seberapa cocok dengan perusahaan yang kita lamar setelah mengikuti beberapa proses rekrutmennya. Ini beberapa alasan kenapa kita tidak lulus suatu tahapan rekrutmen. 1. Ada salah atau kekurangan administrasi. 2. Tidak cocok dengan kompetensi yang dilamar, misalnya nilai IPK atau syarat mutlak lainnya yang diminta perusahaan. 3. Ada salah statement salah tulis, atau error atau typo. 4. Hasil tes psikotes tidak cocok atau tidak maksimal, karena sedang tidak fit atau sedang sakit ketika psikotes. 5. Ada ketidakcocokan dengan user atau calon atasan. 6. Ada masalah kesehatan. 7. Ada ketidaksepakatan gaji kamu. 8. Faktor X, contohnya sakit saat tahapan seleksi. Ketika kita tidak lolos, jangan menyalahkan faktor eksternal atau internal. Namun, gunakan hal-hal logis untuk evaluasi diri yang bisa kamu simpulkan. Lalu lakukan perbaikan atas kekurangan atau kesalahan kita. Evaluasi diri untuk setiap tahapan rekrutmen yang kamu ikuti. Namun, tidak lupa, kadang perasaan, insting, kita juga menjadi terasah kapan kamu akan tahu diterima atau ditolak di suatu lowongan pekerjaan kamu. Biasanya orang umum bilang gut feeling itu jitu. Dari sekian banyak alternatif posisi pekerjaan yang kamu inginkan, maka jangan lupa untuk menyiapkan alternatif terburuk seperti tidak diterima bekerja atau selalu tidak lolos rekrutmen. Opsi terburuk ini harus secara dini dimasukkan dalam alternatif dari strategi yang kamu punya. Hal ini juga bukan sesuatu hal yang buruk, jadi mental kita sudah siap dengan banyak option yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Kamu harus bersiap dengan opsi terburuk dan tetap berjuang. Apapun yang terjadi, tetap berjuang dan semangat. Jangan patah semangat dalam menghadapi kebuntuan dalam mencari kerja, karena kita harus yakin. Masih banyak jalan menuju Roma. Kita tetap harus berpikir positif, baik pada diri dan Tuhan. Berkeyakinan ini akan memberikan dampak positif juga untuk kita agar lebih semangat dalam berusaha. Alternatif lainnya yang bisa kamu siapkan ketika kamu telah terdesak kebutuhan atau terhambat waktu. Berikut ini ada beberapa opsi yang bisa kamu coba untuk dapat menghasilkan uang. A. Mulai menjadi freelancer atau pekerja lepas secara online. B. Mulai lebih serius untuk menjadi konten kreator atau influencer entah di YouTube atau platform lainnya. C. Memperdalam hobi yang bisa menghasilkan
Misalnya, hobi ikan hias bisa mulai berjualan ikan hias atau pakannya. D. Mulai terlibat membantu dalam bisnis orang tua, keluarga, atau teman. E. Mulai berjualan online, bisa jadi afiliator, atau jadi dropshipper. F. Atau bisa fokus menjadi seorang pengusaha yang kamu cita-citakan. Berawal dari bisnis kecil dan berusaha membesarkannya. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.